Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofianti dengan NIM 3022251112 dari program studi akuntansi Universitas Muhammad Susti Tamrin, Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan isi paper mengenai berbagai permasalahan ekonomi modern serta bagaimana ekonomi syariah memberikan solusi yang lebih adil dan mensejahterakan masyarakat. Teman-teman yang saya hormati, perkembangan ekonomi modern saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Teknologi digital, perdagangan internasional, dan sistem keuangan modern memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Aktivitas ekonomi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Namun, di balik perkembangan tersebut muncul berbagai permasalahan ekonomi yang semakin kompleks. Beberapa masalah utama yang sering terjadi adalah inflasi, ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan praktik riba dalam sistem keuangan modern. Masalah-masalah tersebut memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, lapangan pekerjaan yang terbatas, serta sistem perpinjaman berbunga yang memberatkan. Karena itu, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dalam ekonomi Islam, seluruh aktivitas ekonomi harus dilakukan secara halal, jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip ekonomi syariah itu meliputi: pertama, larangan riba. Kedua, keadilan dalam transaksi. Ketiga, sistem bagi hasil. Keempat, larangan penipuan dan gharar. Yang kelima, pemerataan distribusi kekayaan. Dan yang keenam adalah tanggung jawab sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pembahasan pertama dalam paper ini adalah mengenai inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun, sehingga masyarakat membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama. Contoh inflasi yang sering kita rasakan adalah kenaikan harga beras, minyak goreng, bahan bakar, serta kebutuhan pokok lainnya. Beberapa penyebab inflasi antara lain jumlah uang beredar yang terlalu banyak, kenaikan biaya produksi, tingginya permintaan pasar, serta ketergantungan terhadap barang impor. Ketika nilai tukar rupiah melemah, harga barang impor ikut naik, sehingga harga barang di dalam negeri juga naik. Inflasi memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Daya beli masyarakat menurun, nilai tabungan berkurang, dan angka kemiskinan meningkat. Kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak inflasi adalah masyarakat berpenghasilan tetap, karena pendapatan mereka tidak meningkat secepat kenaikan harga barang. Dalam perspektif ekonomi syariah, inflasi harus dikendalikan karena dapat merugikan masyarakat luas. Islam melarang praktik penimbunan barang atau ihtikar karena dapat menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang berdosa." Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menentang praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Solusi ekonomi syariah terhadap inflasi antara lain mengawasi praktik ekonomi monopoli dan penimbunan barang. Yang kedua, mengoptimalkan zakat untuk membantu masyarakat miskin. Yang ketiga, menguatkan sektor real dan produksi. Yang keempat, serta mengurangi sistem ekonomi berbasis bunga. Lalu kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mengenai ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan adalah kondisi ketika distribusi penghasilan dalam masyarakat tidak merata. Sebagian masyarakat memiliki kekayaan yang sangat besar, sedangkan sebagian lainnya masih hidup dalam kemiskinan. Penyebab ketimpangan pendapatan antara lain: yang pertama, perbedaan tingkat pendidikan. Yang kedua, penguasaan aset oleh kelompok tertentu. Yang ketiga, kurangnya lapangan pekerjaan. Yang keempat,
Atau yang terakhir, sistem ekonomi kapitalis yang lebih menguntungkan pemilik modal. Ketimpangan pendapatan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kecemburuan sosial, kriminalitas, dan konflik sosial. Dalam ekonomi syariah, Islam sangat menekankan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Seperti ada di firman Allah surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menginginkan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Karena itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah serta wakaf sebagai sarana membantu masyarakat yang membutuhkan. Solusi ekonomi syariah untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antara lain optimalisasi zakat dan sedekah, lalu pengembangan wakaf produktif, lalu penerapan sistem bagi hasil, dan yang terakhir serta pemberdayaan UMKM agar masyarakat memiliki kesempatan ekonomi yang lebih luas. Pembahasan berikutnya adalah mengenai pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk usia kerja tidak memiliki pekerjaan. Penyebab pengangguran itu ada banyak loh. Salah satunya kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya keterampilan tenaga kerja, kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga manusia, serta krisis ekonomi. Pengangguran memberikan dampak negatif, seperti meningkatkan kemiskinan, menurunnya kesejahteraan masyarakat, gangguan sosial, dan meningkatnya kriminalitas. Dalam Islam, bekerja merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang mencari kayu bakar lebih baik daripada meminta-minta. Hadis ini mengajarkan pentingnya bekerja keras dan hidup mandiri. Ekonomi syariah menawarkan beberapa solusi untuk mengurangi pengangguran, yaitu pengembangan UMKM syariah, pembiayaan usaha tanpa riba, pelatihan keterampilan, serta mendorong kewirausahaan berbasis syariah. UMKM memiliki peran penting karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Lalu pembahasan terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai riba dalam sistem ekonomi modern. Riba adalah tambahan dalam transaksi pinjaman yang disyaratkan dari awal dan bersifat memberatkan salah satu pihak. Bentuk riba modern dapat ditemukan dalam bunga bank konvensional, kredit berbunga tinggi, pinjaman online ilegal, dan praktik rentenir. Riba memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena dapat menambah beban hutang, memperbesar ketimpangan ekonomi, serta menyebabkan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan riba bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan tidak merugikan pihak tertentu. Sebagai solusi, ekonomi syariah menawarkan sistem perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil bukan bunga. Dalam sistem ini, keuntungan dan risiko ditanggung melalui akad mudharabah dan musyarakah. Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya riba dan pentingnya menggunakan layanan keuangan syariah. Menurut analisis, berbagai masalah ekonomi modern muncul karena sistem ekonomi saat ini terlalu berorientasi pada keuntungan semata dan kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi karena menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga solusi nyata untuk membantu masyarakat miskin dan